Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti Dwi Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai uji Z. Di sini pertama ada pengertian uji Z. Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z ini juga dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Selanjutnya ada kriteria penggunaan uji Z. Yang pertama ada data berdistribusi normal, yang kedua ada varians diketahui, yang ketiga ada ukuran sampel besar, lebih besar sama dengan 30. Yang keempat ada digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Selanjutnya juga ada yaitu rumus umum dari uji Z. Z atau nilai sama dengan X-nya rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata data, namun dibagi lagi dengan hasil dari standar deviasi populasi dibagi dengan banyaknya sampel. Selanjutnya penggolongan uji Z dan penggunaan uji Z. Yang pertama ada uji Z dua pihak, yang kedua ada uji Z satu pihak. Nah, yang pertama uji Z dua pihak. Contohnya kasus dari sebuah pabrik membuat bola lampu pijar merek A, menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar deviasi 60 jam. Untuk mengujinya, diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Nah, berikut hipotesis dari uji Z dua pihak. Yang pertama ada H0 sama dengan rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Yang kedua ada HA tidak sama dengan rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Selanjutnya ada analisis dari uji Z dua pihak. Z hit sama dengan nilai rata-rata dikurang dengan rata-rata dibagi dengan di sini varians dibagi dengan banyaknya sampel. Di sini kita masukkan ya ke rumus tersebut. 792 dikurang 800 dibagi dengan 60 dibagi 50 yang hasilnya menjadi 0,94. Selanjutnya ada Z tabel, di mana Z0 dibagi 2 ini sama dengan Z0,025 yang sama dengan 1960. Lanjutan nilai Z tabel dapat diperoleh dari tabel 1 dengan menggunakan tabel 1, maka nilai Z 0,025 adalah nilai dari
pada perpotongan A baris 0,02 dengan A kolom 0,005 yaitu 1,96. Untuk diketahui bahwa nilai Z adalah tetap dan tidak berubah-ubah berapapun jumlah sampelnya. Nilai Z 0,025 adalah 1,96 dan nilai Z 0,05 adalah 1645. Nah, bisa dilihat ya dari tabel 1, nilai Z dari luas di bawah kurva normal baku pada kolom A 0,025 sama 0,02 beda ya. Selanjutnya ada kriteria pengambilan kesimpulan. Jika Z hit kurang dari Z tabel maka diterima H0-nya. Jika Z hit lebih besar dari Z tabel maka ditolak H0 alias diterima HA-nya. Kesimpulan, karena harga Z hit 0,94 kurang dari harga Z tabel 1,96 maka diterima H0-nya. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Nah, yang kedua ada uji Z satu pihak. Contoh kasus, pupuk urea mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk butiran dan bentuk tablet. Bentuk butiran lebih dahulu ada, sedangkan bentuk tabel adalah bentuk baru. Diketahui bahwa hasil gabah padi yang dipupuk dengan urea butiran rata-rata 4,0 TH. Seorang peneliti yakin bahwa urea tablet lebih baik daripada urea butiran. Kemudian ia melakukan penelitian dengan ulangan N atau nilai sama dengan 30 dan hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil gabah padi dalam TH bisa dilihat dari tabel bahwa di sini ada keterangan, dilihat dari angka-angkanya ya. Penjelasannya dari tabel berikut, yaitu di sini ada hipotesis. Yang pertama ada H0 di mana rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet sama dengan padi yang dipupuk dengan urea butiran. Yang kedua ada HA di mana rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan padi pupuk urea tablet lebih tinggi daripada yang dipupuk dengan urea butiran. Berikutnya ada di sini sama dengan 4,0 tingginya, sama dengan 4,9 tingginya. S-nya adalah standar divisi sama dengan 0,78 digunakan sebagai estimasi populasi variansnya. Lalu ada juga JHT di mana hasil yang ingin dicari sama dengan YT dikurang dengan Y0, dibagi dengan hasil populasi dan dibagi lagi dengan banyaknya sampel. Kita masukkan ya. Setelah sudah dimasukkan ke rumus dan hasilnya adalah min 6,4286. Z tabel sama dengan Z0 sama dengan Z 0,05 yang hasilnya 1,645. Berikutnya ada kriteria pengambilan kesimpulan, di mana jika Z hit kurang dari Z tabel maka diterima H0-nya. Jika Z hit lebih dari Z tabel maka ditolak H0-nya alias diterima HA-nya. Kesimpulan, karena harga Z hit sama dengan 6,4286 maka lebih dari harga Z tabel 1,645 maka ditolak H0 alias diterima HA-nya. Jadi rata-rata hasil gabah padi yang dipupuk dengan pupuk urea tablet nyata lebih tinggi daripada padi yang dipupuk dengan pupuk urea butiran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.